Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna taubina min Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Wais, ulang tak pada ganggu tak. Oh ya, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma inni as'alukal huda wa taqwa wa ginnah wa afafa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan kepada kita semua dan tidak lupa juga kepada pemimpin kita, guru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa memberikan kita ilmu dalam hadis-hadisnya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan judulnya yaitu adalah seberapa penting hadis sebagai sumber hukum kedua dari ajaran agama Islam. Hadis adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan dalam suatu masalah. Ada juga hadis pun dibagi menjadi tiga yaitu qauliyah, fi'liyah dan tarkiyah. Qauliyah adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi'liyah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tarkiyah adalah persetujuan dari Nabi Muhammad kepada perilaku sahabat-sahabatnya. Dan ada juga disebut dengan mutawir. Mutawir adalah hadis yang dapat ditangkap oleh panca indera. Mutawir sendiri itu dibagi menjadi tiga yaitu adalah lafaz, manakwi dan amali. Mungkin sekian dari saya. Dan selanjutnya adalah mengapa hadis adalah hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Berikut kepada Fajar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo fotoan tuh. Ada. Jadi ada beberapa potongan hadis yang sangat berkaitan dengan sebagai hukum kedua. Yang pertama yaitu hadis solu kamaro aitumuni yusolli. Artinya dari Hurairah berkata Rasulullah telah bersabda, salatlah kalian sebagaimana salat saya. Kata Rasulullah, diriwayatkan dia oleh Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan perintah untuk melaksanakan salat sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab di dalam Al-Quran hanya terdapat perintah untuk melaksanakan salat dan menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya. Jadi Al-Quran dan hadis itu sangat berhubungan, yaitu sebagai penjelas ayat Al-Quran yang bersifat global. Kemudian yang kedua, ntar dulu. Yang mana sih yang ini? Kemudian hadis yang kedua dari Abu Musa. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhillal dhahabu wal hariru li innasi ummiti wa hurima ala dzukuriha. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5148 dan Ahmad 4/392. Jadi dalam hadis ini karena di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menjelaskan larangan bagi kaum laki-laki memakai emas maupun sutra dan boleh bagi kaum wanita. Jadi ketetapan hukum tersebut berasal dari hadis Nabi. Sekian. Tegar. Terima kasih kepada Muhammad Fajar yang telah memberikan waktunya untuk memberikan mungkin selanjutnya adalah kesimpulan yang akan diberikan oleh Tegar Adnugroho. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk di-unmute. Jadi kesimpulannya, apakah penting hadis sebagai hukum Islam atau aturan yang kedua setelah Al-Quran? Ya, itu jawabannya sangatlah penting. Jadi sangatlah penting hadis sebagai sumber kedua agama Islam. Jadi hadis itu menetapkan hukum-hukum yang baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Terus sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tegar Adi Nugroho yang telah memberikan waktunya untuk menjelaskan kesimpulan yang tadi materi kita di atas. Mungkin sekian kami dari kelompok 1. Kalau benar yang berasal dari Allah, salah yang berasal dari kami bertiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mengajukan presentasi dan kegiatan pembelajaran lewat Zoom ini. Meskipun kita seperti yang terjadi pada kelompok 2 tadi, ya, pada sesi pertama, sedikit kendala, tidak ada masalah lah insya Allah. Untuk lain kali kita bisa lebih antisipasi, terutama di masalah jaringan. Baik, insya Allah nanti kita akan coba edit video ini, rekaman ini. Barangkali untuk pertemuan kali ini karena memang remaining meeting time, waktu tersisa untuk pertemuan kita sebentar lagi, kita refleksi sebelum kita tutup. Pertama, bahasan pertama dari kelompok pertama tadi ketinggalan, yang seharusnya tadi diringkas tapi lupa. Ya. Nah, kelompok 2 barusan bisa menyampaikan ringkasan, tapi refleksinya belum. Refleksi itu kurang lebih nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari materi yang sudah disampaikan. Tapi barangkali itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pada bab-bab selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oke, kita tutup dulu pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau live. Yap.